Salve, Romo sangat bersyukur berterima kasih. Kita bisa berjumpa lagi di channel Cahaya Hati Kristiani dalam keadaan sehat dan kuat. Saudara-saudariku, Bapak Mama, adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Alkisah Tinus kelas 4 SD pulang sekolah. Kemudian menangis-menangis. Bapak tanya, "Tinus, kenapa kau menangis?" Tinus diam saja. "Hei, kau harus jujur, kenapa menangis ini? Siapa yang buat engkau?" Tinus bilang begini, "Bapak, anak-anak ganggu mama. Mereka bilang mama cantik kayak bidadari." Bapak bilang, itu bukan ganggu. Itu memuji mama. Kau harus senang, kau harus bangga itu. Iya, tapi mereka bilang, mama mu cantik kayak bidadari, tapi bisa nikah dengan babi hutan begini nih. Bapak langsung angkat parang, kejar dari teman-teman di sana sudah. Terkadang, dalam kehidupan kita tidak sadar. Mulut bisa makan salah, tetapi juga bisa omong salah. Romo kasih contoh seperti ini. Makan salah. Dokter sudah nasihat untuk orang-orang yang darah tinggi. Tidak boleh makan daging, tidak boleh makan makanan tertentu. Tapi karena kita merasa, enak kalau misalkan kita makan itu tuh. Akhirnya, tidak bisa dipungkiri, kalau darah semakin tinggi, dan orang bisa mengalami kematian dini. Atau minimal dia mengalami stroke ringan. Begitu pula dengan omong salah. Seperti contoh tadi, dengan kata-kata yang kita keluarkan bisa menyakiti sesama dan membuat sesama menghadirkan dendam yang berkepanjangan untuk kita. Tapi, pada kesempatan ini Romo mau mengatakan kepada kita semua, Allah yang hebat yang datang ke dunia itu tidak salah ketika dia berbicara tentang kebenaran dan kehidupan. Dia hidup bersama manusia, mengajarkan banyak hal kepada manusia. Kemudian dia menderita, disalibkan, wafat, dan bangkit. Dari kebangkitan itulah, dia mengajarkan kepada kita semua orang-orang Kristiani bagaimana bisa bertahan dalam kehidupan yang begitu berat dan rumit. Kita bisa jatuh berulang-ulang, tapi kemudian kita bangkit dengan kekuatan yang baru. Tapi, terkadang kita melupakannya saat sukacita kehidupan dunia ini begitu luar biasa. Kita akhirnya lupa Tuhan. Kita mungkin butuh Dia di saat kita mengalami kesulitan dan tantangan kehidupan atau masalah-masalah yang datang dalam keluarga atau dalam kehidupan kita. Romo membawakan rekoleksi untuk anak-anak remaja yang persiapan untuk ujian sekolah. Romo bertanya seperti ini. Jujur, siapa di antara kalian yang bangun tidur langsung berdoa? Langsung tanda salib, kemudian dia berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah jaga dia dari malam sampai pagi. Hanya sekitar 2 atau 3 anak saja yang angkat tangan dengan jujur dan katakan, Romo kami berdoa selalu. Kemudian Romo tanya, siapa yang bangun tidur langsung cari HP untuk kemudian lihat TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain? Hampir semua angkat tangan dan katakan dengan jujur, kami langsung buka mata, cari HP untuk main TikTok atau lihat TikTok, Instagram, dan lain-lain. Romo mengajarkan kepada mereka, Tuhan secara sederhana menjaga kita dari malam sampai pagi. Dia membuat kita akhirnya terus hidup sebagai orang-orang Kristiani yang kuat, menjaga kesehatan kita dan teristimewa nafas kehidupan kita. Saat bersama dengan Tuhan adalah saat-saat yang paling indah. Maka itu Romo agak heran ketika anak-anak muda bahkan orang tua saat berdoa terlalu lama merasa bosan. Tapi kalau dia misalkan nonton sinetron atau main game bisa makan waktu 2-3 jam. Dia tidak bosan. Tapi kenapa dia bersama dengan Tuhan dalam doa itu dia cepat bosan. Mari Romo mengajarkan kepada kita semua. Di dalam Yohanes bab 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi, di kalimat yang terakhir dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Artinya, dialah sebenarnya pemilik kehidupan sejati. Maka jangan hanya kita mengalami kesulitan dan tantangan hidup kita datang padanya.
tetapi juga ketika kita mengalami sukacita kehidupan, kita harus menggandeng tangannya, bersyukur dan berterima kasih kepadanya untuk segala sesuatu yang sudah kita dapat. Berjalan bersama dengan Tuhan itu indah dan menyenangkan, sangat-sangat menyenangkan. Dengan berjalan bersama dengan Tuhan, akhirnya Dia menganugerahkan kepada kita satu rahmat yang luar biasa untuk bisa membuat pilihan-pilihan penting di dalam kehidupan kita. Ada orang yang katakan begini, kalau mau sehat, cari istri perawat. Kalau mau pintar, cari istri guru atau dosen. Kalau mau cepat gemuk, cari istri yang hebat masak. Tapi kalau engkau mau mati cepat, cari orang pu istri sudah. Itu pasti. Dia punya suami datang, langsung angkat balok, taruh di kepala, langsung mati memang. Begitu pula, banyak kehidupan, jika kita bersama dengan Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita anugerah-anugerah yang hebat, yang membuat kita membuat pilihan-pilihan yang bijaksana, bisa keluar dari masalah-masalah yang luar biasa maupun masalah-masalah yang kecil. Pada suatu kesempatan, Romo punya teman. Dia datang kemudian dia berkonsultasi. Romo katakan begini, Romo, saya ini sangat mengeluh sekali setiap hari. Saya punya istri ini marah-marah terus-terus. Mungkin karena dia curiga ini, itu. Bagaimana caranya supaya bisa damai dengan dia kembali? Romo bilang begini, Romo Yalo ini tidak menikah, tetapi minimal punya trik-trik sederhana untuk membantu engkau. Jadi begini, besok engkau pulang kantor, engkau ikut pintu belakang dapur situ, pas istri sebentar goreng-goreng ikan, engkau pelan-pelan, kemudian peluk dia dari belakang dan katakan begini, sayang, kita pergi belanja kok. Beli pakaian kah, beli sepatu kah, atau beli semua peralatan. Itu pasti dia langsung damai dengan engkau sudah itu. Besoknya teman saya langsung praktekkan itu. Sampai di depan pintu dapur dia langsung WA. Romo, saya sudah mau dekat saya punya istri ini, tolong doakan saya. Saya bilang, siap teman, siap. Dia pelan-pelan, langsung dipeluk dari belakang, kuat-kuat langsung dikatakan, sayang, kita dua pergi belanja kok. Beli pakaian kah, beli sepatu kah. Istri langsung ambil sutel, taruh satu kali di kepala, sini langsung katakan, ini bukan lupa istri, ini lupa mau mantu. Istri ada di depan sana itu, lihat baik-baik ini. Mungkin karena saking semangatnya dia tidak tahu bedakan antara istri dan mau mantu lagi. Bapak mama saudara-saudari, adik-adikku orang muda yang terkasih dalam Kristus, mari Romo mengajarkan kepada kita semua. Sekali lagi, mungkin Tuhan kita tidak lihat, tetapi harus kita rasakan sungguh-sungguh keberadaannya. Dia selalu menjaga kita meskipun kita sering melupakan Dia. Ada satu analogi sederhana untuk kita semua yang Romo berikan kepada kita. Ada 2 botol yang berisi air. Romo yakin ini keluar dari pabrik yang sama dengan kualitas yang sama. Bahkan diantar dengan mobil yang sama untuk dijual. Satunya ditempatkan di satu kios kecil di depan. Sedangkan satunya dibawa di hotel berbintang 5. Dibuka, kemudian dituangkan ke dalam gelas. Dan diberikan oleh pelayan kepada tamu dengan hormat. Yang di pinggir jalan itu mungkin harganya 5.000. Sedangkan yang di hotel berbintang 5 itu bisa harganya 30-50.000. Sekarang tergantung dari Anda. Ketika Anda tahu Tuhan ada bersama denganmu, engkau bisa membuat pilihan-pilihan yang membuat engkau sungguh berharga di mata Tuhan dan sesama. Lewat kata-kata dan perbuatan yang benar. Lewat sebuah proses yang luar biasa dari hatimu. Atau karena kesalahan-kesalahanmu, Anda kemudian direndahkan. Semua tergantung dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Salve.